Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan mungkin teman-teman saya ini grogi. Jadi PT MNC Lido di rootnya memang saya, tapi secara operasional ini kawan-kawan yang menjalankan semua. Jadi kalau KEK itu kan ada namanya BUPP. BUPP itu Badan Usaha Pembangunan Pengawasan sebagai KEK. Ketuanya ini Pak Budi Rustanto. Jadi beliau yang paling tahu terkait dengan seluruh kawasan KEK Lido. Sedangkan rekan saya Pak Andrian ini sebagai yang bertanggung jawab di semua pelaksanaan proyek di sana. Jadi pengaturnya itu Pak Budi Rustanto sebagai ketua BUPP-nya, dan pelaksana proyeknya itu adalah Pak Andrian, rekan saya ini. Jadi kalau saya diminta untuk menjelaskan, izin saya menjelaskan mungkin, tapi garis besarnya ya. Karena detailnya pasti beliau-beliau ini mereka yang bisa jelaskan. Karena yang melaksanakan aktivitas sejak awal sampai sekarang juga mereka dan timnya semua. Jadi begini, ini berawal dari tahun 2013 pada waktu Bakri Group harus menjual beberapa aset karena harus menyelesaikan permasalahan dengan Rothschild London tahun 2013. Kemudian saya masuk, saya bantu untuk ambil alih. Disitulah mulai awalnya MNC Group masuk di Lido. Nama PT-nya pada waktu itu adalah PT LNP, PT Lido Nirwana Parahyangan. Kemudian dalam perjalanannya tentunya kawasan harus dibangun, semua proses itu dilakukan. Secara teknis kawan-kawan saya yang bisa menjelaskan. Cuma izinkan saya memberikan high level, garis besarnya. Nanti mohon Bapak yang terhormat dan Ibu juga yang terhormat, jika ada pertanyaan bisa langsung ke apa yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Karena teknisnya teman-teman saya yang lebih paham. Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini saya cari tahu. Saya kumpulkan semua. Intinya saya tanya masalahnya apa sih? Yang pertama disebutkan ujung-ujungnya adalah pendangkalan daripada Danau Lido. Tentunya Danau Lido bukan punya kami. Yang diduga disebabkan oleh MNC Lido, proyek-proyek yang ada di sana. Kemudian saya panggil kawan-kawan, pada akhirnya hal ini harus perlu pembuktian. Coba cek, pada tahun 2013 pada saat baru ambil alih dari Bakri, PT LNP itu yang namanya masih PT LNP, berapa luasan daripada Danau Lido? Jadi setelah diverifikasi, karena dengan teknologi yang sekarang itu mudah untuk mengetahui, setelah dicek luasan yang ada Danau Lido tahun 2013 sebelum kami masuk atau pas kami mulai masuk belum ada pembangunan, itu kurang dari 13 hektar. Kurang dari 13 hektar. Oke, saya bilang, keluarkan buktinya. Buktinya ada di kawan-kawan. Kemudian saya tanya kepada mereka, berapa luasan sekarang? Luasan sekarang setelah dicek itu lebih dari 13 hektar, nambah malah. 13, berapa? 6 hektar. Jadi ada nambah sekitar 6.000-7.000 meter lebih. Dan mereka menjelaskan bahwa di periode tahun 2016-17 itu ada pembangunan tol Bocimi. Memang waktu itu kan ada 3 ruas. Ruas pertama dibangun. Itu ada, setelah dilihat dari Google Earth, ada memang aliran limbah. Kelihatan, nanti buktinya semua ada. Apa yang saya sampaikan ini semua bisa ditanggungjawabkan karena saya pimpin sendiri rapat di kantor. Karena pada akhirnya adalah
permasalahan ini bisa tuntas hanya setelah adanya pembuktian. Jadi ada aliran dana dari Tol Bocimi, namun karena kawasan KEK Lido itu di sebelahnya danau, jadi lewatnya lewat tempat kita otomatis. Karena Tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi di situ kalau hanya lihat sepotong, kesannya itu adalah limbah dari kawasan kita. Pada awal asal-usulnya dari limbah pembangunan tol Bocimi. Nah, kawan-kawan saya ini mengambil tindakan dalam periode tersebut, mereka melakukan pengurukan, pembersihan, bantu. Ya, sebab kalau enggak akan terjadi penangkalan dan pencemaran. Mereka melakukan pengurukan dan pembersihan sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan buat pon ya, bangunan penahan lumpur. Mereka lakukan itu investasi, ada pakai alat dan sebagainya supaya pengurukannya itu jauh lebih cepat. Dan investasi yang mereka lakukan sebetulnya itu bukan kewajiban kami, itu menghabiskan biaya 8 miliar lebih. Itulah yang mengakibatkan tadinya sebelum masuk itu di bawah kurang dari 13 hektar. Sekarang kalau diperiksa danau yang sama itu 13,6 hektar, ada penambahan karena apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya ini melakukan pengurukan dan pembersihan. Dan semua yang saya katakan ini bisa dibuktikan dan buktinya ada di sini, nanti Bapak Ibu sekalian yang terhormat bisa melihat sekiranya perlu dipaparkan. Jadi saya ingin memberikan gambaran secara garis besar.